Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan. Dan tak lupa juga rekan-rekan yang saya sayangi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Indika Putri Bayangkari dengan NIM 2200836 sebagai moderator. Dan rekan saya Cherly Kusumah Dewi dengan NIM 2204132 dan Diva Pramesti Sintiani dengan NIM 2200605. Kelompok kami akan membahas mengenai landasan sosiologis pendidikan, yang dimana materi ini terbagi ke dalam 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian sosiologis dan pengertian landasan sosiologis. Yang kedua, pola sosiologis pendidikan yang terdiri dari pola nomotetis, pola ideografis, dan pola transaksional. Yang ketiga, implementasi landasan sosiologis dalam pendidikan di Indonesia. Langsung saja kita mulai pemaparan materi yang pertama, yaitu pengertian sosiologis dan pengertian landasan sosiologis yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius yang berarti kawan atau teman, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Manusia merupakan makhluk sosial. Mereka membutuhkan orang lain. Sejak manusia dilahirkan di dunia, sesungguhnya ia telah belajar dan berkenalan dengan hubungan-hubungan sosial. Hubungan sosial manusia mengacu pada hubungan antar individu, antar masyarakat, dan individu dengan masyarakat. Hubungan sosial dimulai dari hubungan antara anak dengan orang tua, kemudian meluas hingga ke tetangga. Jadi, dalam ilmu sosiologi mempelajari tentang bagaimana hubungan antara manusia satu dengan yang lain, bagaimana susunan unit masyarakat atau sosial di wilayah serta kaitannya dengan yang lain. Landasan sosiologi pendidikan merupakan acuan dalam penerapan pendidikan, bertumpu pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Landasan sosiologis pendidikan merupakan dasar yang dijadikan acuan dalam mencapai tujuan pendidikan yang bersumber dari sosiologi. Kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu, yaitu pendidik dan peserta didik. Bahkan dua generasi yang memungkinkan generasi muda mengembangkan diri. Pengembangan diri tersebut dilakukan dalam kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan dapat berlangsung baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Secara leksikal, landasan merupakan tumpuan, dasar atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Diva Pramesti, yang akan membahas mengenai pola sosiologis pendidikan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai pola sosiologis pendidikan. Pola sosiologis pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu pola nomotetis, yang kedua pola ideografis, dan yang ketiga pola transaksional. Pola nomotetis merupakan pola kegiatan sosial yang lebih menekankan pada dimensi tingkah laku yang bersifat normatif atau mengikuti norma yang berlaku. Dengan demikian, pendidikan lebih mengutamakan pada tuntutan institusi. Contohnya, dalam pelaksanaan penilaian kurikulum 2013, yaitu adanya penilaian spiritual, misalnya berdoa sebelum memulai aktivitas belajar. Dalam hal ini, pendidikan dibataskan sebagai urusan mewariskan milik sosial kepada generasi muda. Yang kedua, pola ideografis. Pola ideografis merupakan pola kegiatan sosial yang lebih menekankan pada dimensi tingkah laku yang bersifat individual atau perseorangan. Dalam hal ini, pendidikan sebagai urusan membantu seseorang mengembangkan kepribadiannya seoptimal mungkin.
pendidikan adalah personalisasi peranan. Hal ini menumbuhkan psikologisme dalam pendidikan atau developmentalisme. Yang ketiga ada pola transaksional. Pola transaksional merupakan pola kegiatan yang menjembatani antara pola nomotetis dan pola ideografis. Hal ini berarti pendidikan berfungsi menyeimbangkan antara tuntutan, harapan, dan peranan sosial. Contohnya memberikan siswa mampu mandiri dan memberikan suatu kebebasan untuk berpikir, membuat ide, atau gagasan. Pola transaksional dibagi menjadi 3. Yang pertama, setiap individu mengenali betul tujuan sistem sehingga tujuan tersebut menjadi bagian dari kebutuhan dirinya. Yang kedua, setiap individu yakin bahwa harapan-harapan sosial yang dikenakan pada dirinya masuk akal untuk dapat dicapainya. Dan yang ketiga, setiap individu merasa bahwa dia termasuk dalam sebuah kelompok dengan suasana emosional yang sama. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pola sosiologi pendidikan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Diva Pramesti yang telah memaparkan materi mengenai pola sosiologi pendidikan. Selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai implementasi landasan sosiologi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Cherly Kusumahdewi. Kepada Cherly, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan implementasi landasan sosiologi dalam pendidikan Indonesia. Pada materi ini ada sekitar 7 poin yang akan saya bahas. Yang pertama ada sosialisasi anak-anak dalam pendidikan. Kegiatan tersebut bisa dilihat dari interaksi antar siswa, interaksi siswa dengan guru ataupun sebaliknya. Agar interaksi antar siswa bisa dibina dengan baik, maka sebagai seorang guru harus membina siswanya dengan baik. Contoh sederhananya, seperti membiasakan anak untuk saling peduli terhadap orang lain. Mereka akan menjadi lebih peka dengan kondisi di sekitar mereka. Pada saat ada orang lain yang membutuhkan pertolongan atau dirinya membutuhkan bantuan, secara otomatis mereka akan segera bertindak dengan memberi atau meminta tolong. Pada saat mereka mendapat sesuatu dari orang lain, mereka akan mengucapkan terima kasih. Dan pada saat anak berbuat kesalahan, maka mereka akan menyadari kesalahannya dan tidak segan untuk segera meminta maaf dan tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Ketiga kata ajaib tersebut sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada anak usia dini. Yang kedua ada proses sosialisasi anak-anak di sekolah. Sekolah mempunyai peranan yang penting dalam proses sosialisasi, yaitu proses untuk membantu perkembangan individu menjadi makhluk sosial serta makhluk yang dapat beradaptasi dengan baik di masyarakat. Yang ketiga ada kelompok sosial dengan berbagai bentuknya. Contohnya sekolah, yang termasuk ke dalam kelompok sosial formal, yaitu kelompok yang bersifat resmi, memiliki aturan-aturan yang tegas, dan segalanya dibuat oleh anggota kelompok untuk mengatur hubungan di antara mereka. Kelompok formal ini disebut juga dengan organisasi. Yang keempat ada dinamika kelompok. Dinamika kelompok dalam dunia pendidikan atau pembelajaran sangat diperlukan. Di samping bisa lebih optimalnya mencapai tujuan pendidikan, juga bisa menjalin rasa kekeluargaan antar setiap individu peserta didik, dan bisa saling berinteraksi antar setiap peserta yang merupakan kebutuhan primer antar setiap individu manusia. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang akan terus mengalami perkembangan, perubahan, dan pertumbuhan. Yang kelima ada nilai-nilai yang ada di masyarakat, serta kewajiban sekolah untuk mengembangkan aspek itu pada diri anak-anak. Ada 5 karakter utama yang penting ditanamkan untuk anak sejak usia dini, seperti karakter religius. Peran guru bukan hanya sekedar menjadi pengingat, akan tetapi juga sebagai contoh bersama melaksanakan kegiatan bersifat religius dengan para siswa. Upaya penanaman nilai religius ini harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan masa kanak-kanak adalah masa terbaik menanamkan nilai-nilai religius. Yang kedua, cinta kebersihan dan lingkungan. Apabila anak dalam kondisi sehat dan jiwa yang kuat, maka anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. Penanaman rasa cinta kebersihan ditunjukkan pada 2 hal, yaitu menjaga kebersihan diri sendiri dan kebersihan lingkungan. Yang ketiga, sikap jujur. Sikap jujur memberikan dampak positif terhadap berbagai sisi kehidupan, baik di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Anak sebagai pribadi jujur dan peka terhadap berbagai rangsangan berasal dari lingkungan luar dapat memiliki hubungan yang harmonis dan komunikasi yang baik terhadap orang lain.
Dari hubungan seperti ini akan tercipta rasa saling percaya. Yang keempat, ada sikap peduli. Peduli merupakan sikap dan tindakan selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain dan yang membutuhkan. Kepedulian anak dapat ditanamkan di sekolah melalui berbagai cara. Misalnya, ketika ada teman sekolah yang sakit, maka ada rasa kepedulian untuk menjenguk. Yang terakhir, ada rasa cinta tanah air. Cinta tanah air adalah cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Karakter nasionalis dapat ditanamkan melalui berbagai hal di sekolah, antara lain pelaksanaan kegiatan upacara bendera, belajar dengan giat, menghormati bapak ibu guru, dan menjaga lingkungan sekolah. Kemudian poin yang ke-6 ada peranan pendidikan dalam masyarakat atau sosial. Peranan penting pendidikan dalam kehidupan dan dalam perubahan sosial di masyarakat ialah untuk membekali dan mempersiapkan masyarakat untuk menjadi lebih baik dan menghadapi ataupun mengatasi berbagai masalah yang terjadi akibat dari perubahan sosial. Kemudian poin terakhir adalah dukungan masyarakat terhadap pendidikan. Salah satu faktor penting dalam pengembangan pendidikan adalah dukungan masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, semua sekolah telah memiliki komite sekolah yang merupakan wakil masyarakat dalam membantu sekolah. Masyarakat dalam berbagai lapisan sosial ekonomi sudah sadar betapa pentingnya dukungan mereka untuk keberhasilan pembelajaran di sekolah. Mungkin sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cherly Kusumadewi yang telah memaparkan materi yang terakhir. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai landasan sosiologis pendidikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq.